Di situ ternyata la ilaha illallah paling unggul dari sekian lafaz-lafaz, dari segi pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yanta maksudi wa ridha kamatlubi. Sobat TK News yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita jumpa kembali dalam acara podcast Tasawuf. Hari ini edisi spesial di tahun baru Masehi ini syutingnya tahun baru nih, biar teman-teman tahu juga. Jadi kita kedatangan salah seorang wakil talqin yang sedang melakukan safari dakwah. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Al Kautsar Bapak Kiai Haji Atorij Siraj. Ya. Beliau juga merupakan wakil talqin Pangersa Banom yang diangkat kalau tidak salah tahun 2008 Pak Kiai ya. 2008 bulan Agustus. Bulan Agustus. Kita akan bincang lebih lanjut dengan beliau. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sudah ke mana aja nih Pak Kiai di Jakarta nih? Ya sudah keliling. Sudah keliling. Mulai dari Kerawang, Bekasi. Kerawang, ya. Bekasi. Bekasi itu 3. Belum lagi Jakarta. Ya, Jakarta. Gimana Pak Kiai ketemu ikhwan-ikhwan yang ada di sini? Alhamdulillah. Terus nyapa ikhwan yang memang tidak tersentuh sebelumnya oleh wakil talqin itu. Ikhwan juga senang banget tuh kedatangan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu nih cerita Pak Kiai, sebelum menjadi Pak Kiai yang sekarang pasti kan pernah mengalami masa kanak-kanak, masa remaja. Kalau boleh tahu dulu dididik oleh orang tua itu seperti apa sih Pak Kiai? Awalnya masa kecil itu saya dididik di MI, namanya MI Tarbiyatul Atfal. Kemudian setelah itu diasuh oleh nenek. Oh, diasuh oleh Jadi nenek. Tahun 72 saya dipindah ke Guluk-Guluk namanya An-Nokoya. Oh, An-Nokoya pesantren. An-Nokoya, ya. Di nenek saya itu. Nenek saya ngasuh. Itu sampai sanawiyah. Kemudian setelah itu saya dipindah ke Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo. Itu aliyahnya. Iya, aliyah. Aliyahnya di Lirboyo. Tinggi, ya. Itu zaman masih pengasuh Pak Kiai siapa itu zaman Pak di Lirboyo itu Pak Kiai? Kiai Mahrus. Masih Kiai Mahrus. Masya Allah. Iya. Kiai Mahrus Ali. Kiai Mahrus Ali ya. Kiai Mahrus Ali. Itu kalau boleh tahu tuh dulu pesan orang tua gitu ketika pesantren itu masih ingat gak Pak Kiai? Dulu awal mula tuh. Ya, orang tua di pesantren. Pesan carilah ilmu, carilah ilmu dan ngabdi. Cari ilmu dan ngabdi. Ngabdi. Itu pesan ibu. Pesan ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ngabdi. Sebab apa? Kalau cuma cari ilmu saja tanpa pengabdian, tidak akan bisa berkah. Oh, tapi Pak Kiai ngerasain gak betah juga? Ngerasain betah atau nggak betah dulu waktu di pesantren? Memang pertama kali itu nggak kerasan di Lirboyo. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Itu kenapa tuh Pak Kiai bisa? Ya karena apa? Satu, kamar mandi. Oh, kamar mandi. Ya pakai itu sumur yang pakai. Timba. Antri juga. Iya. Terus kalau ke WC, ke ladang. Kalau di Lirboyo tempo dulu. Ya ke ladang. Itu tahun berapa Pak Kiai itu? Itu tahun 76. Tahun 76 ya? 76. Saya sekarang sudah usia 65. Masya Allah. Kelihatan awet muda banget. 65. Itu Pak Kiai kalau boleh tahu itu kan sebelumnya di pesantren nenek. Mungkin lebih nyaman kali ya. Oh iya. Namanya di rumah nenek. Ya tidurnya tidur di kamar. Oh, tidur di kamar. Bersebelahan cuma. Oh gitu. Kamarnya nenek itu. Itu kalau boleh tahu tuh Pak Kiai ketika pesantren di Guluk-Guluk di An-Nokoya, kemudian juga pesantren di Kiai Mahrus Ali. Itu apa kesan yang Pak Kiai dapatkan yang sampai hari ini menjadi bekal yang berharga? Saya pengabdian itu. Pengabdian, nilai-nilai pengabdian. Pengabdian. Itu yang berkesan pada saya sebab sampai sekarang Kiai Haji Anwar Mansur yang sekarang jadi pengasuh itu selalu mendatangi saya setiap tahun. Oh. Jadi terkesan sekali. Karena apa? Berkat pengabdiannya saya.
Sebab kalau misalnya tidak mengabdi nggak mungkin kenal. Nah, ini bicara tentang pengabdian nih. Lu Pak Kiai waktu pesantren apa tuh bentuk-bentuk pengabdiannya tuh? Nah, di antara ya serba macam-macam, mulai dari ngepel, mulai daripada cuci baju. Cuci baju, Pak Tapi Kiai. yang sering itu ngantarkan putra-putri beliau ke TK, ke SD. Oh, jadi ada. Terus setelah itu kalau musim tanam itu ke sawah. Oh, ikut nanam? Enggak, ngirim tukang. Ngirim tukang aja. Ngirim tukang. Terus kalau tugas hariannya itu setiap sore itu ngambil uang. Punya perusahaan pabrik tahu dulu kan. Dulu. Oh, pesantren itu punya unit usaha? Enggak, punya kiai sendiri. Oh, punya kiai sendiri. Jadi sore saya berangkat sudah sampai maghrib itu datang. Jadi selain belajar juga banyak hal yang dilakukan. Ya sebenarnya kalau belajarnya sih sedikit. Oh, belajar sebenarnya sedikit. Iya, pas kuliah sampai jam 1 selebihnya itu tidak sudah mengabdi. Ngaji kadang-kadang. Ngaji kadang-kadang. Iya. Oh. Tapi emang kiai itu maksudnya nggak mempermasalahkan ya maksudnya? Nggak mempermasalahkan. Justru kiai di masa itu justru yang penting santri itu punya jiwa pengabdian. Iya. Gitu. Iya. Nggak maksudnya nggak apa namanya? Kamu nanti ketinggalan, kamu nanti kan orang tua sekarang kan kayaknya khawatir Pak Kiai. Kalau anaknya di pesantren tuh bantuin kiai, suruh ini diminta bantuan tuh kayaknya khawatir nanti anak saya nggak dapat ilmu gitu. Itu nggak mindset seperti itu nggak ada Pak Kiai. Nggak ada. Itu. Jadi ya emang pertama kali emang tidak ya enjoy aja gitu. Pada akhirnya baru saya terasa setelah pulang itu pengabdian yang banyak itu. Apa yang dirasakan seperti apa tuh Pak Kiai? Lah iya, artinya setelah pulang dikunjungi kiai, kemudian kalau misalnya undangan ke Madura tuh ditanyakan gimana nggak diundang gitu. Emang di masa itu yang ngabdi nggak begitu banyak Pak Kiai? Nggak ada. Oh, santri juga terpilih kalau gitu ya. Saya kira setiap santri itu pasti melakukan pengabdian enggak ya? Enggak. Oke. Ya, khusus. Berarti Pak Kiai pesantren ngabdi. Nah, tadi sempat kuliah atau bagaimana? Iya, sampai sarjana muda. Kuliah di mana tuh Pak Kiai? Di Tribakti. Di sekarang kan universitas ya. Dulu kan Tribakti. Tribakti. Ya. Nah, awal mula bisa pesantren Al-Kausar itu gimana Pak Kiai? Oh, kalau Al-Kausar itu lama itu. Setelah itu saya pulang. Terus saya begitu pulang jadi ketua MBCNU. MBCNU. Periode pertama. Kemudian saya kawin. Berarti masih muda banget Pak Kiai? Iya. Usia berapa itu jadi ketua MWC itu? 30-an. 30. Iya. Kemudian setelah itu kawin dan dipilih lagi, kepilih lagi. Jadi MWC lagi. Jadi 8 tahun saya jadi ketua MBC NU Bulutoh. NU Bulutoh. Iya. Nah, setelah itu saya bisnis gitu. Setelah bisnis baru saya merencanakan itu kepindah dari Sumeneb ke Pamekasan. Tahun 92. Itu bisnis apa tuh Pak Kiai kalau boleh tahu? Ya macam-macam lah, serabutan. Iya. Jadi merintis bersama istri, keluarga, bisnis, sekaligus juga sambil berdakwah juga. Jadi tahun 92 kalau nggak keliru ya, 92. 92 saya pindah Pamekasan. Dari Sumeneb itu Pak Kiai. Jadi sebenarnya kalau di Sumeneb saya dari sisi organisasi itu lebih mantap gitu. Iya. Karena di samping ketua MBCNU juga di sekretaris MK3S itu
persatuan itu okay. Persatuan MTS. Iya. Kemudian juga di Sekretaris Korsos juga. Kemudian di kehutanan itu. Juga di situ saya berorganisasi. Itu dari sisi organisasi yang digeluti dari sejak muda. Nah, lalu bisa pindah ke Pamekasan tuh gimana ceritanya? Makanya modal organisasi itu untuk modal yang di Pamekasan gitu. Bagaimana cara mendekati masyarakat apa itu dan sebagainya. Nah, pindah Pamekasan tahun berapa ya? Tahun 99. Tahun 92 ya. Tahun 92 ya, ke Pamekasan. Ya, 92. Terus 99 itu saya sakit. Itu. Oh, Pak Kiai sakit. Ya. Oke, sebelum sampai Pak Kiai sakit. Ya. Itu kan 92. Berarti umur itu sekitar usia berapa tuh Pak Kiai? Tahun 92 tuh. 92 entah itu berapa. Udah nanti kita hitung lagi. Ya. Yang jelas masih muda lah. Masih muda 92. Nah, yang bikin saya penasaran tuh Pak Kiai bisa bangun pesantren itu gimana ceritanya tuh Pak Kiai itu? Awal mulanya tuh. Sebenarnya kan tahun 92 itu masih hayun fiddarain katanya orang pondok. Jadi bolak-balik. Sumenep Pamekasan. Jadi saya 4 hari di Sumenep. 4 Pamekasan hari. 2 hari. Pamekasan 3 hari. 3 hari. 3 hari. Jadi Jumat, Rabu, Minggu. Jadi ada di Pamekasan itu. Di Pamekasan itu apa yang dilakukan Pak Kiai di awal-awal itu? Di awal-awal saya merintis kelompok tani. Justru bukan bangun majelis ya? Bukan. Justru. Iya, tapi kan diisi dengan pengajian. Nah, ya. Enggak, tapi ini menarik Pak Kiai. Kedok kan gitu iya, kan. Kedoknya. Gitu. Jadi justru bangun kelompok tani. Karena masyarakat situ mayoritas petani. Masyarakat petani pada waktu itu. Kelompok tani. Ya, Pak Kiai merintis namanya kelompok tani. Kelompok tani. Okay. Terus kan warga-warga ikut. Iya. Terus jadi karena kelompok tani, karena banyak petani-petani yang membutuhkan pupuk itu kan sulit itu. Yeah. Jadi akhirnya kami komunikasikan dengan pihak yang terkait. Oh, jadi Pak Kiai datang justru nggak langsung bawa ayat Al-Quran. Enggak. Nggak langsung bawa hadis ya, nggak langsung bawa kitab ya. Tapi justru mencari solusi apa nih masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi cerdas sekali itu Masya Allah. Jadi awalnya bangun kelompok tani sampai akhirnya kelompok tani buyar itu setelah saya sakit. Tapi banyak yang meninggal juga anggota-anggotanya itu. Anggota-anggota itu. Itu setelah membangun kelompok tani apalagi tuh Pak Kiai yang dilakukan tuh? Ya di kelompok tani itu kan pengajian kan sebenarnya. Jadi awalnya pengajian, setelah itu baru bicara masalah kelompok tani. Jadi saling ini ya. Masyarakat pada saat itu gimana Pak Kiai? Ya. Tanggapan bagus karena apa? Merasa teratasi menjadi solusi gitu. Dalam masalah permodalan, masalah pengadaan pupuk itu. Itu. Menarik tuh Pak Kiai itu. Jadi dakwah itu memang harus memberikan solusi. Enggak sekedar ngomong. Itu kalau boleh tahu berarti kan Pak Kiai itu 7 tahun merintis kelompok pengajian kelompok tani sampai akhirnya kelompok tani ini ada berapa jumlahnya itu Pak Kiai? Enggak, cuma 1 karena di desa itu. Enggak, pasti jumlah anggota. Anggota itu kalau nggak keliru ya sekitar 75. Karena kota kan. Iya. Jadi yang petani aja gitu. Nah, sebelum Pak Kiai sakit nih, itu kan berarti pesantren belum dibangun ya? Iya. Belum dibangun. Justru berarti pesantren itu dibangun setelah Pak Kiai sakit. Enggak, pesantren itu ada cikal bakalnya memang, yaitu nerima daripada santri yang itu kelompok tani. Enggak, anaknya yang sekolah di MAN kan sebelah cuma MAN. MAN 1, MAN 2,
SMA itu kan dekat semua. Jadi itu yang nggak ada pesantren pada saat itu. Ya, jadi istilahnya nyambil pesantren, nyambil sekolah. Oke. Jadi Pak Kiai mengakomodir pendidikan agama untuk mereka yang sekolah di luar. Itu awal mulanya. Awal mula. Gitu. Nah, kalau yang sakit gimana tuh Pak Kiai? Langsung kita nih. Kalau yang sakit itu tahun 99. Waktu itu saya jadi calon anggota DPR. Calon anggota DPRD apa DPR? DPRD. Ikut kampanye lah. Lewat partai berarti Pak Kiai. Partai. Pakai nomor pasti. Pakai nomor gitu. Iya, nomor berapa tuh Pak Kiai? Nomor 1. Di kecamatan baru. Jadi nomor 1. Berarti masyhur Pak Kiai pada saat itu, sangat populer ya. Maksudnya sampai berani ingin mencalonkan. Sebenarnya saya tidak berminat sebenarnya. Oh, ada yang ada yang mendorong. Ada tim lah. Ada tim sukses. Walaupun saya tidak menunjuk tim gitu. Iya. Itu dari partai apa dulu pakai? Partai PKB. Kan PKB dulu. Oh iya pasti ya. Dulu. Saya cuma negesin aja pakai. Konfirmasi aja. Jadi ketika Pak Kiai mencalonkan menjadi anggota DPRD, nah, kok bisa tiba-tiba sakit itu gimana? Nah, tahun 99 pemilu kan? Iya, yang Gus Dur. Bulan Juni. Iya, itu kan pemilu sakit saya itu. Akhirnya ya sudah lemah, sudah. Juni sempat nyoblos, tapi tidak lagi sudah. Nggak, yang dimaksud sakit tuh karena salah makan atau jatuh atau? Enggak, pertama kali memang diprediksi dengan dokter kabupaten itu adalah sakit emah. Sakit emah, lambung berarti. Lambung. Tapi ternyata setelah dalam perjalanannya itu kan 1,5 tahun kata dokter. Nah, diketahui ternyata sirosis. Sirosis itu penyakit apa, Ki? Hepatitis sirosis. Oh, itu hati. Penyakit hati. Ya, hati yang cenderung mengkerut. Ngecilin gitu Pak? Iya, ngecil. Mengkerut. Jadi terus mengkerut. Nah, katanya dokter 3 bulan ini cuma prediksinya. Oh, diprediksi usia Pak Kiai ya, 3 bulan lagi. Karena mengkerut sudah. Bagaimana perasaan Pak Kiai waktu divonis? Saya optimisme saja. Optimisme. Saya optimisme. Yang dimaksud optimis tuh nggak percaya gitu. Iya, soalnya begini, ayah saya pernah mewariskan doa. Kalau masih baca doa ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca 3 atau 7 setiap pagi, setiap sore. Kalau pagi saya baca, enggak, saya akan hidup gitu. Ini boleh dijazain pagi. Boleh. Jadi Kobil saya boleh. Ini baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Iya, tapi sebenarnya dari sisi ini makna yang tersirat di dalam laqad ja'akum itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum kan. Azizun 'alaihi ma anittum. Itu tugas rasul kan? Iya. Azizun 'alaihi ma anittum. Berat merasakan apa yang ditanggung oleh ada empati terhadap masyarakat. Harisun 'alaikum. Punya gairah untuk melakukan reformatif di masyarakat, perubahan. Jadi di samping ya insya Allah kalau misalnya pahalanya gitu ya, misalnya panjang umur kan, paling tidak mengingatkan kita bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu. Jadi panjang umur di situ bisa pengertiannya 2, dalam pengertian hakiki panjang angka bisa usianya atau kebaikannya. Oke. Jadi Pak Kiai semakin semangat lagi tuh ngamalin itu. Tapi saya berhenti. Saya sumpah tidak akan ke dokter lagi gitu. Gimana Pak Kiai? Ya sumpah. Setelah divonis 3 bulan saya tidak akan ke dokter lagi. Gara-gara divonis itu. Dokter, iya. Akhirnya cari alternatif. Ya kemana-mana sudah alternatif itu. Herbal atau ya pakai dukun. Itu apa kata dukun tuh?
Kan itu secara medis hati. Kalau kata dukun apa tuh Pak Kiai? Ya katanya dukun itu sihir. Sihir itu. Tapi Pak Kiai dulu waktu itu percaya? Ya percaya dan tidak. Percaya. Ya. Itu berapa lama Pak Kiai sakit? Sakit 3 tahun lah ya. Dari 99 sampai 99 sampai 2002. 99 sampai 2002. 3 tahun. 3 tahun setengah. Kan Pak Kiai udah nggak ke dokter, Iya. terus, tapi tetap melakukan ikhtiar dengan pengobatan alternatif. Ya, pengobatan. Itu apa ada perkembangan nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ke dokter juga nggak ada perkembangan. Ke alternatif juga nggak ada perkembangan. Nggak ada. Tapi paling enggak 3 bulan udah lewat Pak Kiai waktu itu ya. Oh iya. Ada rasa lebih ini lagi, nggak percaya, nggak terbukti gitu. Itu yang dirasain apa Kiai? Sakit atau? Sakit. Begini aja bergerak sedikit saja sakit. Nggak bisa bangun. Jadi tiduran tinggal aja. Kulit dan tulang. Ya Allah. Iya. Kalau nggak keliru 50 Tim. Berat badan. Sekarang 75. 75. 50. Ya Allah. Jadi gerak sakit. Jadi selama 3 tahun itu Pak Kiai hanya berbaring di. Iya berbaring. Nggak kemana-mana. Enggak. Terus sempat putus asa nggak Pak Kiai? Nggak putus asa. Nggak pernah putus asa ya. Jadi cuman ya ikhlas aja gitu ya ngalamin. Ikhlas aja. Itu sampai akhirnya. Nah sembuhnya gimana Pak Kiai? Orang penasaran juga biasanya nih. Kan gini. Ada namanya Sumarto. Sumarto itu supir dulu. Supir saya waktu di pondok gitu. Nah, datang ke saya besuk. Toh kemana kamu kok akhirnya paman saya sakit Pak Kiai. Terus ditanyakan ke Ki Ansor namanya. Ki Ansor almarhum sudah di Sumeneb. Kemudian apa saran dia? Cuma dibawa pulang saja. Bawa pulang Pak Kiai. Oh ya. Terus setelah itu sembuh. Setelah bawa pulang. Pamannya itu? Enggak dia apa-apain? Enggak. Baca Yasin aja. Nah, baru yang kedua katanya. Baru yang kedua sebelum ke rumah sakit itu ditanyakan dulu ke yang sakit itu. Pamannya lagi juga paman dari ibunya. Beda orang berarti. Beda orang. Nah. Terus Pak Kiai ini kemana Pak Kiai? Dibawa ke rumah sakit atau ke dukun atau mana? Akhirnya katanya dia bawa rumah sakit. Bawa rumah sakit Sumeneb. 1 minggu enggak sembuh. Pindah Pamekasan. Saat Pamekasan enggak sembuh. Loh, katanya rumah sakit kok enggak benar gitu. Sembuh. Padahal sebelumnya sembuh. Setelah itu dalam kondisi kritis dilarikan ke Puskesmas Bulutoh. Yang di Sumeneb. Iya. Yang di Sumeneb. Nah, setelah itu sembuh di Puskesmas itu. Di Puskesmas sembuh malah. Itu sembuh. Nah, coba saya tanyakan juga toh. Pak Kiai minta ditanyain juga. Ya, akhirnya berangkat sudah. Itu siapa nama kiainya? Ki Ansor. Ki Ansor namanya. Ampunten. Nah, itu hanya memberikan petunjuk aja, bukan dukun. Nggak ngasih foto atau enggak pakai? Cuman nama aja, nyebut nama aja. Nah, Pak Kiai, ini Kiai saya sakit gitu kan, katanya Sumarto. Apa obatnya? Dikir. Nah, itu kan dikir. Wah, dikir apa toh? Akhirnya balik datang ke rumah lagi. Balik lagi. Nah, balik toh, zikir apa lagi tanyakan sama Ki Ansor. Terus dimarahi dengan Ki Ansor itu. Yang nanya mulai tanya dimarahin. Kiainya lebih tahu nanti. Nah, gitu. Akhirnya saya sudah amalan banyak dikasih dari Pak Ito, dari Sukorjo gitu kan. Itu kan balik semua kan. Ya. Banyak sekali dari Pamekasan juga banyak amalan-amalan itu.
Nah ternyata kan kakak saya yang jadi bupati itu 2 periode sudah mendahului saya sebelum jadi bupati. Ini maksud mendahului? Mendahului sudah ikut TKN. Oh oke. Saya nggak mau dulu. Oh sempat ditawarin padahal sama kakak. Waktu saya bolak-balik itu. Katanya kakak saya coba Duri namanya sopirnya itu ya, apa bukunya Dur, ini sama aja kan Fatihah cuma kan Fatihah kan ya, ini kata pagi ini waktu ngecek amalan TGN sama Fatihah gitu ya. Oke. Berarti Ukudul Juman itu berarti? Iya Ukudul Juman itu. Itu tidak peduli, saya pindah ke Pamekasan kan. Setelah itu akhirnya ya saya akan bertanya ke kakak saya ikut sampean kak sekarang. Saya tidak bisa untuk mencari memanggil lah gitu ya. Memanggil wakil talkin dulu kan masih ke Mastur dulu. Iya. Akhirnya dengan Kiai Maimun. Kiai Maimun itu yang menghubungi ke Mastur. Nah pada waktu Kiai Maimun itu menghubungi ke Mastur itu 1 bulan itu. Oh jarak waktunya. Iya. Kan antri. Iya. Kiai Mastur sendiri kan cuma. Iya. Wakil talkinnya itu Jawa Timur cuma. Itu tahun 2002 ya. 2002. Iya. Bulan berarti Juni. Nunggu untuk ditalkin. Untuk talkin. Maksudnya Kiai Mastur datang ke rumah berarti. Iya nggak bisa kemana-mana. Iya. Jadi saya tuh terus berbaring di tempat tidur itu. Ditalkin tanpa keterangan, tanpa apa. La ilaha illallah gitu kan. Oke. Kita kelas balik nih Pak Kiai kan sempat ditawarin sama kakak. Iya. Bolak-balik tuh pernah ke Suralaya berarti Pak Kiai? Enggak pernah. Oh enggak pernah, masih ditawarin ditawarin sebelum. Oh iya sebelum saya sakit. Pernah ke Suralaya berarti? Siapa? Pak Kiai. Belum. Enggak. Oh ditawarin berkali-kali berarti sama kakak untuk ikut TKN. Cuman Pak Kiai nanya dulu amalannya. Iya. Sama. Iya. Apa yang udah didapat gitu ya? Iya ada inilah dalam tanda petik agak inilah ya sedikit inilah sampai akhirnya Pak Kiai Kiai Mastur datang. Kiai Mastur datang. Mentalkin Pak Kiai. Dengan ikut bus. Ikut bus. Ikut bus. Dan saya kan ingat betul itu ya. Waktu itu saya punya uang 20.000. 20.000 cukup bus itu untuk antar dari Surabaya ke Pamekasan itu. Jadi makanya saya itu kan sama anaknya Kiai Mastur sekarang udah istilahnya bayar utang. Iya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dulu Pak Kiai waktu pertama kali ditalkin sama Kiai Mastur tuh apa yang dialami atau dirasakan tuh? Pertama kali tidak merasakan apa-apa. Tapi saya yakin sudah mentokkan zikir itu kan. Dan zikir yang lain sudah tidak ada sudah tidak istilahnya tidak bermanfaat lah. Jadi waktu dibilang sama Kiai Ansor zikir, Pak Kiai ngamalkan zikir-zikir diijazahkan sama betul berbagai macam kiai. Enggak mempan lah bahasanya gitu ya. Sampai akhirnya diijazahkan TKN. Dan pertama kali itu enggak juga. Oh, pertama kali enggak. Yang kedua juga enggak. 2 kalinya itu kan 1 bulan berikutnya. Oh, maksudnya talkinnya berulang-ulang? Iya. Lah makanya kadang-kadang wah saya sudah talkin 1 kali kan. Oh iya. Makanya penting untuk talkin berulang-ulang itu. Oh, Pak Kiai berarti bulan pertama ditalkin tadi yang pertama. Terus bulan depan ditalkin lagi. Kiai Mastur datang lagi, talkin lagi. Sampai berapa kali tuh Pak Kiai? 3 kali baru terasa. 3 kali ditalkin baru terasa. Baru bisa bangun pakai tongkat itu. Dan terus talkin.
Sampai berapa kali itu akhirnya? Nggak terhitung. Gak terhitung. Sama kayak Mas Tur Iya. yang datang itu. 2002 bulan Juni. 2003 bulan Juli itu sudah sembuh. 2002. Hampir setahun berarti. Iya, prosesnya itu. Prosesnya setahun. Iya. Itu bertahap pakai ya? Iya, bertahap. Lama-lama. Enggak pakai obat, enggak pakai. Enggak pakai. Pakai zikir itu. Nah, ternyata kan saya penasaran juga kan. Kenapa la ilaha illallah? Abdullah zikri. Karena paling utamanya zikir kan. Iya. Kenapa kok bisa ngobati orang juga. Terus penasaran, akhirnya mendapatkan buku saya. Buku apa tuh? Buku berzikir untuk kesehatan saraf. Pernah Anda Belum pakai. Oh, itu. Nanti saya cari bukunya. Berzikir untuk kesehatan saraf. Karangan dokter siapa? Saleh begitu kan, ada Salehnya itu. Nah, di situ ternyata la ilaha illallah paling unggul dari sekian lafaz-lafaz. Dari segi pengucapan. Karbon dioksida keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi karbon dioksida keluar. Jadi segi kesehatan zikir itu bukan cuma buat batin, buat kesehatan lahiriah juga. Lahiriah juga justru itu. Nah, Pak Kiai begitu mengamalkan zikir kan tuh kurang lebih setahun tadi tuh akhirnya sembuh. Itu sempat konfirmasi ke dokter enggak buat ngecek lagi gitu? Enggak ya? Sudah sumpah. Nah, sampai hari pagi belum enggak pernah ke dokter lagi. Sudah berapa tahun sudah sampai sekarang. Ya Allah. Jadi itu pengalaman Pak Kiai ketika pertama kali mengenal TKN. Setelah sembuh 2003 2004 saya sudah disuruh daftar haji. Daftar haji. Kan belum haji saya. Disuruh siapa tuh Pak Kiai? Ada orang. Ini haji Pak Kiai, kasih uang 20 juta. Waduh, rezeki. Nah, kasih 20 juta. Terus ditanyakan setelah tahun berikutnya, sudah daftar Pak Kiai? Kalau untuk dapat porsi itu kan 20 juta per orang. Jadi kurang 20. Kurang 20. Nah, ditambah. Oh, ditambah lagi sama orangnya. Jadi kan 35 waktu itu. Iya, betul. 35. Jadi ditambah gitu. Buat kursinya aja 20 juta. Dapat porsi itu. Buat porsi betul. Nah, setelah itu tahun 2006 berangkat. Pas Haji Akbar. Haji yang kelaparan itu. Iya. Haji Akbar. Waktu Basuni waktu itu Menteri Agama. Kan unjuk rasa itu di Saudi. Saya nggak ikut-ikut itu. Itu pengalaman Pak Kiai mengenal awal mula mengenal TKN. Berarti belum ke Suralaya tuh ya? Belum. Tapi menjelang ke haji itu sudah ke Suralaya. Menjelang haji. Ya, nanti kita lanjutkan di episode kedua nih Pak Kiai. Tentang pengalaman Pak Kiai bersama dengan pemirsa Banom. Oke, Sobat TKN News, jangan beranjak dulu dari channel kita TKN News karena kita akan menyajikan episode kedua masih bersama dengan Kiai Haji Atur Siraj. Pengalaman beliau bersama pemirsa Banom. Terus saksikan podcast Tasawuf hanya di TKN News. Jangan lupa download aplikasi TKN News. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.